Jadi hari ini kita mau nge-review rumah di Sumarekon, Bekasi. Magenta Residence. Oke, saat ini kita udah di klaster Magenta Residence di Sumarekon, Bekasi. Nah, ini kita akan lihat di show unit Lilac. Di sini itu di klaster Magenta tuh ada 3 tipe rumah yang lagi dijual, yaitu yang tipe Iris, itu lebarnya 5 meter, terus kemudian yang tipe Lilac lebarnya 6 meter, sama yang tipe Plum 7 meter. Ini ada di sebelahnya sih, cuma masih renovasi. Jadi kita review yang ini aja. Ini kalau kita lihat dari luar, dari fasadnya itu desainnya tuh modern tropikal gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, kita perhatiin lebih detail, di situ tuh ada aksen-aksen kayunya kelihatan banget ada di situ. Ini kan tipe rumah 2 lantai ya, dan yang 2 lantainya itu nanti kita bisa keluar gitu di balkonnya. Jadi ini ada balkonnya, kita bisa nyantai-nyantai kalau sore-sore gitu kan di balkon. Terus di sini bagian carportnya udah ada kanopinya. Cuma kayaknya sih ini opsional ya, tapi nanti kita bahas di sesi terakhir nih pas bahas sesi harga-harganya gitu kan. Ini kalau kita lihat carportnya dia pakai besi. Terus cakepnya di atasnya ini kaca gitu loh. Jadi, kita bisa melihat langit. Carportnya ini kalau kita perhatiin bagian bawahnya nih. Nih, dia dikasih jalur air juga sih ini sebenarnya kan, tali air ya. Di sini tuh dia pakai dinding bertekstur, bisa memberikan kesan artistik gitu dan unik. Terus ini ada jendelanya yang di lantai 1 ini kelihatan. Jadi dia tinggi, jendelanya tinggi, pakai kusen aluminium. Emang rumah-rumah zaman sekarang kebanyakan pakai kusen aluminium ya. Kalau kusen jati gitu kan ya pasti habisnya mahal juga gitu. Terus kalau kita lihat nih teman-teman nih, di sini dia juga nyediain area hijau. Jadi kita kalau yang hobi nanem kayak gue nih kan, gue cukup suka nanem nih. Nah, ini kita bisa nanem tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan di sini. Cukup luas juga ini kalau kita lihat ya tamannya ya. Oke, nah ini kan emang dari tadi kalau kita lihat nih kan desainnya kan modern tropikal ya. Jadi pemilihan warnanya pun juga yang natural. Pokoknya serba ada kayu-kayunya gitu kan. Ada kayu-kayunya, terus abu-abu, coklat semuanya. Ada tempat penyimpanan, terus ini rak-rak sepatu, rak sendal bisa kita taruh sini. Ini menarik nih, dan dia naruhnya nyempil, gak kelihatan dari luar. Nah, habis ini kita mulai masuk nih, oke? Nah, kita masuk rumahnya nih. Adem di dalam, AC nyala nih, ada di atas nih. Nah, ini pas ketika kita masuk, kita langsung lihat desain ruang tamunya, ruang tamu dan living room sih. Tadi kalau dari luar emang kelihatan ada jendela tinggi juga. Nah, ini dia cantik juga nih, dikasih apa? Tirai gitu ya. Iya kan, tirai kan dia Bun ya. Kasih tirai dan kita bisa buka tutup. Set. Set, atau kita bisa tarik juga nih. Set. Kalau mau lebih terang gitu kan. Nah, di show unit ini juga menarik nih, inspirasi desainnya. Ini pemilihan sofanya, terus ada kursi kecilnya gini kan, sama meja santai nih, meja tamu buat ngopi-ngopi. Ini juga cakep banget. Ini mejanya juga dikasih aksen-aksen kayu. Pokoknya semuanya serba natural, serba berkayu-kayu gitu lah. Terus kalau kita lihat di sini juga dia pakai floating shelf ya. Ini lagi-lagi teman-teman, ini kan cuma inspirasi desain aja ya. Kalau teman-teman beli rumah di sini ya nggak harus seperti ini gitu kan. Ini kalau kita lihat plafonnya, kalau yang di lantai satunya mungkin sekitaran 3,5 meter, terus dikasih downlight gitu, 1, 2, dan warnanya juga bukan pakai lampu yang putih gitu, lampunya agak kuning-kuning gitu, jadi tambah nyambung lagi sama temanya modern tropis gitu. Terus di situ kalau kita lihat ini plafonnya yang atas ini, bagian ruang makan sama dapur juga dikasih motif kayu, jadi cakep banget sih emang. Yuk kita bahas dining roomnya. Ini kalau kita lihat satu yang udah paling mencolok nih kalau di sini nih ya. Lampunya nih, dia dipilih juga nggak yang terang banget, jadi wattnya mungkin yang kecil tapi ada banyak, dan ini cantik banget sih. Plafonnya yang tadi kita udah bilang juga emang kan aksen-aksen kayu, ternyata ada nyempil-nyempil lampu-lampunya gitu, lampu neonnya kecil-kecil gitu, ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, meja makannya juga dia pilih semua serba motif-motif kayu gitu nih, HPL nih kayaknya nih dia nih. Terus di temboknya sini juga dikasih aksen kayu lagi. Jadi kayu kayak ada slot-slotnya gini loh. Cakep sih. Ini sebenarnya tuh banyak kabinetnya loh, banyak ruang penyimpanan kayak ini. Ini kelihatan nih gede banget nih. Pasti teman-teman tahu lah apa isi di dalam kabinet yang udah kelihatan gede banget. Coba tebak apa nih? Tulis ya di kolom komentar ya. Yuk kita buka, kita unboxing isi kabinet sih.
1, 2. Tada. Kalau biasanya kita langsung kelihatan kan kulkas itu di mana gitu kan. Ini diumpetin di dalam sini. Ini kulkasnya diumpetin di dalam sini, jadi nggak kelihatan dari luar ketutupan kabinet ini. Ini dipilih warnanya kayu-kayuan muda nih, motif-motif kayu muda nih, HPL nih dia nih pakainya nih. Topnya kitchen setnya ini granit nih, cakep banget. Tuh kelihatan dia tebel gini kan. Set. Memang kalau kita pakai topnya buat kitchen set ini granit, itu kesan mewahnya jadi lebih dapet banget sih, kelihatan lah nih. Terus dipakein kompor tanam, banyak kabinet dan tempat penyimpanannya. Jadi selain kalau kita mau kita mau nyimpen bumbu-bumbu dapur, ini juga bisa kita hias-hias kayak gini. Tuh kan dikasih pot-pot kecil sama tanaman-tanamannya. Ini dia pakai sink yang gede, terus layar angsa gini jadi mempermudah ya. Terus sinknya ini gede banget. Kita bisa kalau nyuci panci-panci gede jadi lebih mudah. Nah, menariknya di sini itu ada halaman belakangnya. Kalau kita lagi masak, lagi nyuci piring, kita bisa lihat pemandangan di belakang, halaman belakang. Dan ini ada jendelanya bisa dibuka. Set. Nah, di sini mungkin kisaran 3 meter ya, 3 kali 3 meter, 3 meter kali 3,5 nih. Sini 3,5, sini 3 meter. Ini kita emang bisa taruh buat bisa taruh mesin cuci, bisa taruh taman-taman kecil, terus dibikin ada pohonnya kecil gitu, cakep sih. Ini kan tadi udah living room, belakang situ di tempat istriku itu tempat kitchen tuh di situ. Sini sebenarnya ada ruangan satu, itu buat kamar tidur, dan situ ada kamar mandinya. Kita ke sekilas dulu ke sini karena ini show unit ya. Karena ini show unit dia dipakai ruang belajar sih, dipasangin lemari tinggi gini buat nyimpen bisa buku-buku macem-macem. Di belakang gua nih ada kamar mandinya nih, tapi kita dari sininya dulu, kita agak turun dulu nih. Set, 2 anak tangga lah. Ya seperti kamar mandi pada umumnya pasti ada toilet duduk ya kan, toilet duduk. Dan ini cakepnya keramiknya dia pakai full nih, dari bawah sampai atas nih full keramik, jadi lebih cakep sih. Nih dia pakai wastafel kecil, ada wastafel kecilnya dan ada cermin yang nongol kecil gini, ngebentuk anak tangganya, ngebentuk tangga yang ke atas gitu kan. Sini dia pakai keramik yang beda, jadi membedakan mana area buat showeran ya kan, sama area buat duduk di toilet, di kloset. Nah di sini juga ada jendela kecil, jadi ventilasinya juga optimal. Nah kita keluar ya dari kamar mandi ya, kita naik ke lantai 2. Tapi sebelum kita ke lantai 2, kita bahas dulu nih tangganya nih kan. Ini dia pakai railing, jadi bawahnya sini besi, yang warna hitamnya besi, sininya kayu. Kalau surface-nya dipakai besi juga, dingin dong. Ini kalau di ruangan ber-AC gini, ini kalau kita pegang nih besinya, dingin. Tapi kalau kita pegang kayunya, banget, lebih enak. Teman-teman suka merhatiin nggak kalau tangga itu pasti biasanya ujungnya ada kayak keramik slotted gini, jadi ada garis gini kan. Jadi biar kita itu tahu, itu kalau pas kita nggak ngelihat nih kan, kita nggak merhatiin tangganya tuh, kita kerasa, oh ini udah mau ujung anak tangga gitu. Oke, sebelum kita ke atas, sebelum kita bahas lantai 2-nya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita dan follow Instagram kita juga ya, ada di sini. Thank you, dan saatnya ganti yang ngomong di depan kamera. Ayo istriku sini. Nah, sekarang gantian aku nih. Yuk, sekarang kita lihat ke lantai 2. Di lantai 2 ini itu ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oh ya, di sini juga ada jendela lagi nih dan tirai seperti di bawah tadi. Jadi terang banget kalau siang-siang. Yuk kita masuk dulu ke kamar anak yang pertama. Jadi bisa teman-teman lihat di sini tuh ada meja belajar atau meja kerja gabung jadi satu sama lemari dan kasur. Di sini ada wire mesh. Ini fungsinya buat nempel-nempelin apa aja gitu yang mau ditempelin di sini. Foto mantan juga boleh ditempel di sini. Ini ada kayak storage, terus lemari, pakaian, storage, lemari lagi. Jadi kayak selang-seling gitu. Nah, jadi ini tuh kasurnya di atas ya. Pertanyaanku, kalau misalnya mau tidur kayak gimana dong? Loncat ya? Loncat apa terbang? Di kamar tidur ini juga lantainya tuh pakai parket ya teman-teman. Dan parketnya warnanya tuh coklat tua gitu, mendukung warna-warna yang ada di sini. Dan di sini, di sudut sini ada kayak sudut kecil gitu, bisa buat bersantai. Ada beanbag, bisa ditaruh beanbag sama kayak karpet kecil gitu buat nyantai di sini. Di sini ada jendela juga, jadi pas siang hari kayak gini tuh bener-bener maksimal banget cahayanya yang masuk. Jadi sebelah kamar tidur tadi itu, sebelah yang persis ada kamar mandi. Yuk kita lihat kayak gimana sih kamar mandinya. Begitu masuk, kita langsung, aduh aku mau jatuh.
Di kamar mandi sini itu tuh emang nggak ada ventilasinya ya, nggak ada jendelanya kayak gitu loh. Tapi di sini tuh ada exhaust fan-nya. Tuh. Jadi udaranya bisa tetap seger, maksudnya biar nggak bau gitu loh. Bedanya sama kamar mandi yang ada di bawah tadi, di sini itu wastafelnya lebih besar. Area showernya itu terpisah sama area buang hajat. Bener kan buang hajat atau kok? Kita lanjut ke kamar anak yang satunya lagi. Ayo kita masuk. Begitu kita masuk di sini itu kita bisa ngeliat ini ada lemari. Lemarinya tuh cukup tinggi ya, sampai atas, sampai full ke atas. Dan ini bukan cuma lemari ternyata. Jadi ini tuh bisa buat tempat duduk gitu loh, ngumpet gitu juga bisa, kayak gini ya. Kayak gini. Kayak kamar yang tadi sama, ada meja belajar, kursi, dan ada apa ya, floating shelf-nya juga. Dan ada colokannya juga dong di sini. Penting loh colokan buat ngecas-ngecas. Jadi ada jendela di samping kasur, jendelanya juga sampai atas ya, full jendela besar kayak gitu. Jadi kalau siang-siang kayak gini tuh cahayanya yang masuk tuh maksimal banget. Sama bisa dibuka, udaranya seger, bisa jadi pertukaran udaranya dari luar ke dalam itu maksimal juga. Sekarang kita ke kamar terakhir yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kamar utamanya. Pasti cakep banget nih. Ayo kita lihat kayak gimana. Aku juga udah penasaran nih. Nah, ini dia kamar utamanya. Wow. Kalau kamar utama ini temanya itu beda lagi, ternyata warna-warnanya ini lebih kayak ada hitam kombinasi pink kayak gitu biar nggak gelap. Kalau di show unit ini tuh cakep ya, jadi desainnya mejanya tuh panjang nih dari ujung sini sampai ujung sana. Dan ini juga mejanya multifungsi sih, bisa buat make up, bisa buat narok-narok segala macem deh, apa aja deh. Nah, di samping kiriku ini ada jendela yang gede banget. Ini tuh jendela yang tadi teman-teman lihat di fasad dari luar rumah tadi. Jadi di sini tuh ada wallpaper, pohon-pohon gitu kan, tropis tuh. Habis itu disorot tuh sama 2 lampu. Wah, cakep banget ya, kayak serasa di Bali nggak sih? Dan dari 2 kamar tadi ya jelas lah, karena ini kamar utama, ini pasti kasurnya yang paling besar. Paling besar kasurnya. Ini ukuran 160 apa 180 ya? Di belakang ini, teman-teman bisa lihat sendiri apa, ini adalah lemari kaca. Lemari pakaian, tapi dia desainnya tuh cantik banget ya. Menurutku ini bener-bener mewah sih untuk di kamar tidur utama, cocok banget. Nah, karena rumah ini itu desainnya itu modern tropis, di kamar ini juga diberi sentuhan tropis-tropis gitu. Nah, ini loh, kayak contohnya di rak TV ini pakainya rotan-rotan kayak gini nih. Jadi dia tuh ini warnanya hitam, variasi sama rotan-rotan. Wih, cantik banget. Dan bukan hanya di rak TV ya, ternyata kasurnya tuh juga loh sama. Tuh, ada rotan-rotannya juga. Ada satu lagi teman-teman, tempat tersembunyi yang hanya bisa diakses dari kamar ini. Apa coba? Ini dia, ada pintu kemana saja. Oke, jadi ini itu adalah pintu menuju ke balkon. Wow, balkonnya menurutku ini lumayan luas loh, lumayan luas. Dan ini tuh bener-bener pemandangannya langsung luas kayak gitu. Untuk saat ini sih pemandangannya masih tanah kosong ya. Tapi nanti kalau udah dibangun, ya di sini rumah semua, rumah tetangga gitu. Nah, yang nggak kalah penting di sini, teman-teman harus tahu nih, kalau kita buat balkon, kita juga harus mikirkan saluran pembuangan airnya. Jadi di sini tuh dibuat saluran pembuangan air nih. Soalnya untuk memastikan air bisa mengalir ketika hujan kayak gitu kan, pasti kan butuh nih saluran pembuangan air. Dan ini kalau misalnya dilihat emang ini agak miring gitu sih. Iya, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Pak Ferry selaku Head of Marketing Sumarekon Bekasi. Iya, jadi di sini kita mau tanya-tanya nih Pak. Boleh. Jadi apa aja sih kelebihan dari Magenta Residence ini? Ya, jadi memang kalau Magenta Residence ini, kalau teman-teman lihat langsung ke lokasi ya, ini satu desain yang kita bawa ke next level nih. Ya. Jadi kan di area kawasan The Orchard ini total ada 30 hektar, dan di dalam kawasan Orchard ini nanti kita akan bangun 5 klaster. Yang sudah kita pasarkan itu ada Burgundy Residence, sudah jadi, sudah serah terima, sudah mulai dihuni. Terus yang sedang kita pasarkan itu ada Olive Residence, dan itu sudah hampir sold out, sudah terjual sekitar 95%. Dan yang terbaru ini Magenta Residence. Magenta Residence ini pertama dari sisi desain ya, kita upgrade baru lagi.
mengikuti tren yang terbaru menggunakan konsep modern tropical. Nah, modern tropical ini itu memang satu desain yang menyesuaikan dengan cuaca di tropical negara kita nih. Selain itu juga dari sisi layout ya, ini kita buat layoutnya itu ada konsep namanya flexibility to expand. Nah, jadi kalau misalkan Mbak lihat ya, contoh seperti di ruangan ini nih sebenarnya ruangan untuk kamar ya. Ini sebenarnya kamar. Cuma kan sekarang ini kebutuhan untuk orang bekerja WFH di rumah ya. Terus juga ada anak-anak juga sekarang kan belum bisa sekolah. Jadi mereka juga belajarnya di rumah. Tentunya pasti butuh ruangan-ruangan yang bisa dipakai terpisah satu antara lain. Selain itu juga di dalam Magenta Residence ini kita buat ada fasilitas ya. Ada clubhouse, terus juga ada kolam renangnya. Dan kolam renangnya kita buatnya itu menghadap langsung ke danau. Jadi di klaster Magenta ini selain ada kolam renang clubhouse, terus ada children's playground, terus ada danau panjang. Akses menuju ke Bekasi ini banyak sekali alternatif ya. Dari tol Jor, tol Becakayu, terus juga ada KRL komuter line, terus juga ada Transjakarta. Ya banyak sekali alternatif. Mulai dari fasilitas kuliner ya, itu sudah tidak perlu, itu udah lengkap semua ya. Jadi nggak usah keluar jauh-jauh lagi. Keluar jauh-jauh ya, fasilitas kuliner, fasilitas mall ya. Dekat juga ya Pak. Bekasi juga dekat sekali. Terus juga rumah sakit, terus ada pasar modern ya, Sinpasa. Terus juga sekolah. Ya? Nah, pasti nih teman-teman juga bertanya-tanya nih, harganya berapa sih? Iya. Jadi berapa Pak harganya? Kalau harga memang kita starting di harga 969 jutaan. Itu untuk cara bayar cash keras. Ada cara bayar tunai bertahap, bisa dicicil 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau mau lebih ya, teman-teman bisa ambil KPR ya. KPR yang kerjasama dengan Sumarekon, banknya sudah banyak sekali. Terus kalau KPR ini kan tentunya DP-nya ada yang minimal 15% ya, setelah itu akan kredit. Nah, ini ada satu cara bayar yang menarik ya. Jadi ada DP 15% itu bisa dicicil selama 15 bulan. Nanti setelah lunas DP bulan ke-16 itu bisa di KPR-in. Jadi emang lebih ringan juga ya dalam pembayarannya ini ya. Kayaknya udah cukup jelas interview singkat kita dengan Pak Ferry di sini. Ayo teman-teman cepetan beli unit di sini sebelum kehabisan. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye.